Halo Beautiful, welcome back to Beautiful Living where you and I belong. Dan hari ini kita bakal nge-review salah satu rumah kontemporer banget nih teman-teman. Dimana dengan luasan yang cukup minimalis ya teman-teman. Kayak bisa muat tuh sampai 4 kamar. Penasaran gak sih kayak gimana isi desain inspirasinya? Yuk kita review bareng. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di fasad dan ini dia teman-teman fasadnya, lihat deh. Wow, cantik banget ya. Berasa banget dinamis sama minimalisnya dan kontemporernya. Perpaduan warnanya sendiri itu dia ada di warna grey, warna coklat, warna hitam, dan juga di bagian bawahnya baru ada warna kayu coklat gitu ya. Jadi bener-bener berasa banget nih natural looks-nya kayak gitu. Nah, bagian fasad sendiri cukup menarik teman-teman karena dia walaupun minimalis ada permainan geometris di lantai duanya. Kayak gitu, ada bukaan yang cukup besar berbentuk jajar genjang, itu bukannya karena master bedroom ya jendelanya. Jadi ada cahaya alami juga masuk ke dalam master bedroom. Terus untuk finishingnya sendiri, dia itu pakai catnya cat eksterior aja. Tapi bagian lantai satu ini, dia kan kalau kita lihat kayak ada kayu-kayu gitu ya teman-teman. Nah itu tuh bukan WPC teman-teman. Pas dipegang tuh itu bentuknya GRC ternyata. Jadi ada semen, habis diplester, habis itu ditempelin pakai GC teman-teman, dia dibentuk pakai motif kayu kayak gitu. Ini cukup oke sih teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ada alternatif lain selain WPC bisa pakai GRC ini kayak gitu. Nah kita bakal masuk nih teman-teman ke bagian carportnya. Nah carportnya sendiri dia itu single carport teman-teman di sini. Dia ukurannya di 4,3 x 4,5 dan di sini juga ada mini garden plus entrance ya. Cuman kalau teman-teman di sini mau di custom gitu jadi 2 karpet juga bisa sih ya seharusnya. Untuk bagian bawahnya sendiri teman-teman dia bahannya andesit stone ya. Baru di bagian atas sendiri dia pakai hollow galvanis, terus dia juga pakai penutupnya itu polikarbonat dipintet ya teman-teman. Jadi yang belang nggak bikin itu lah mobil belang gitu. Nah kita maju dikit, di sini ada jendelanya sendiri dia pakai aluminium yang finishingnya di anodize ya teman-teman, warna hitam. Lalu di sini ada entrance, kita naik sedikit, set. Nah ini Kak, ini apa bagian bawahnya? Dia itu pakai GRC dia. Terus ini juga ada tempat duduk ya buat santai-santai di pagi hari atau menerima tamu di sini. Baru ini entrance, naik sedikit 15 sentian, nanti baru nih ada pintu entrance-nya. Dia pakai engineering wood tapi dia motifnya di ya garis-garis ke samping gitu, dan di sini udah pakai smart door lock ya teman-teman. Mereknya Onassis gitu. Nah sekarang kita udah selesai nih review di bagian fasadnya dan sekarang kita bakal masuk ke bagian dalamnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih teman-teman di bagian dalamnya dan ini dia ada living room, dining room dan juga kitchen yang menyatu tanpa sekat ya. Dan awal aku masuk tuh berasa banget sejuknya karena dia nggak ada sekat teman-teman di bagian lantai bawah ini. Dan lalu untuk perpaduan warnanya sendiri dia tuh di warna putih, warna grey, warna hijau dan juga warna beige teman-teman. Nah aku bakal bahas dari living room dulu kali ya. Nah di bagian living room ini teman-teman dia ada 3 sofa lah gitu. Di sini sofa besar dan sofa kecil. Tengah-tengahnya dikombinasikan sama meja rotan. Di sini juga ada kursi kecil ya warnanya hijau gitu. Jadi ini kesannya arty banget gitu untuk bagian ruang keluarga. Di atasnya ada hambalan, nanti hambalannya bisa ditaruh dekorasi atau mungkin buku-buku ya. Tapi di bagian belakangnya di finishing tuh pakai cat biasa teman-teman, dan di sini juga ada wall panelnya lah ya untuk sebagai ya biar dinamis juga untuk bagian desain interiornya. Kita langsung jalan di bagian kitchen dan dining. Nah di sini cukup lucu teman-teman, menurut aku unik juga karena dia emang digabung gitu ya mejanya kayak gitu. Di sini dia pakai desainnya tuh kayak U gitu teman-teman. Jadi sejenis table U ya untuk bentuknya kayak gitu. Nah di sini juga udah ada kompor tanam, udah ada cooker hood juga, dan di sini juga udah ada hambalan juga ya. Nah untuk base space sendiri teman-teman itu pakai keramik itu teman-teman, di kurang lebih mungkin ya ada ya sekitar 5 cm kali ya 15 cm gitu. Jadi ada pembatas ya di antara itu area wall bagian living room dan di sini adalah bagian dapur kayak gitu. Nah ini juga udah ada kitchen set, di sini juga ada rumahan kulkas plus kulkasnya juga. Oh ya untuk floornya sendiri pakai keramik ya teman-teman, finishing glaze gitu, glaze porcelain. Nah di sini udah ada dining room juga, dia kayak nyatu gitu teman-teman. Jadi habis masak langsung taruh ke sini 2 kursi. Nah di sini juga udah ada ini teman-teman, ada kamar guest room. Nah kamar guest roomnya ini kurang lebih 2,5 kali 2,5 lah kurang lebihnya ya kayak gitu. Di sini juga udah ada untuk tempat taruh barang. Nah di sini juga kasurnya dia bukan yang kayak ada rumahannya gitu ya teman-teman, dia kayak kasur tapi bisa untuk ditutup gitu.
Jadi ini bisa dialih fungsionalkan juga kalau lagi nggak ada tamu dan lain-lain. Udah ada tempat meja juga, kursi mungkin untuk ya belajar dan lain-lain. Dan sini juga ada jendela teman-teman. Nah jendelanya ini juga bisa untuk sirkulasi udara dan tapi dia mengarah tuh ke garden teman-teman. Jadi kita bisa ngeliat juga nih bagian inner gardennya di sebelah kiri. Yuk. Nah di sini ada inner gardennya atau bisa dibilang service area juga teman-teman, karena di sini aku ngeliat ada mesin cuci ya, mesin cuci tapi ditutup gitu teman-teman. Atau kalau misalnya mau dijadiin inner garden atau buat tempat santai-santai itu bisa banget teman-teman. Karena dia juga udah voidnya tuh plong ke atas ya, bisa dibilang ya. Jadi ini juga enak buat istirahat, buat mungkin menikmati senja-senja dan lain-lain, ini bisa di sini sih teman-teman kayak gitu. Oke, kita udah di inner garden, udah bagian tempat kamar guest room juga udah, dan di sini juga ada nih teman-teman kamar mandi. Kamar mandi itu dia hidden gitu. Nah, di bagian sini ada kamar mandi nih teman-teman. Kayak gitu, sebelah sini. Oke, habis itu kita tutup. Ini kamar mandinya juga powder room lah kayak gitu. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga sih teman-teman di bagian bawah tangga ya. Jadi bisa dimaksimalkan juga fungsionalnya kayak gitu, mau jadiin gudang dan lain-lain juga bisa di sini. Ini bisa sih teman-teman jadikan ide juga ya, dan memang memaksimalkan juga nih setiap sudutnya. Nah, untuk bahan bagian tangga juga nih, ini juga awal-awal aku kira kayu ya teman-teman. Dan itu ternyata juga semen bata teman-teman, tapi dia dilapisi pakai HPL ya. Jadi lebih bagus juga gitu, beda desainnya daripada yang lain. Bisa kan ditambahin railing kayak gitu ya. Nah, kita udah selesai nih teman-teman nge-review di bagian lantai satunya, dan sekarang kita bakal review di lantai 2. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Nah di lantai 2-nya itu ada 2 kamar anak, 1 master bedroom dan juga 1 kamar mandi teman-teman. Tapi sebelum kita review lebih dalam, aku bakal mau bahas sih teman-teman. Di bawah sini udah ada namanya skylight teman-teman. Jadi skylight ini bisa menerangi di bagian tangga. Jadi kalian nggak perlu tambahin lampu tambahan, di sini ada bisa dibilang pencahayaan alami lah teman-teman ya, kayak gitu. Nah, kita bakal langsung geser teman-teman ke bagian sebelah kiriku sini. Dia ternyata ada kamar lagi teman-teman. Cuman kalian pasti penasaran ya, saat naik di tangga kok tiba-tiba depannya ada kasur. Nah, sebenarnya itu nih bisa banget sih teman-teman kalau teman-teman ngambil ini inden atau mau ditambahin juga nih teman-teman sekat gitu biar bisa jadi kamar tuh bisa banget teman-teman. Tapi di sini dia nggak pakai sekat ya, jadi depannya langsung ada kasur gitu. Nah, karena dia ukurannya cukup minimalis ya teman-teman, sekitar 2,3 kali 2,5. Jadi di sini dia memang dibuatnya itu kasurnya di atas. Jadi ini juga jadi inspirasi sih teman-teman kalau mau buat kamar anak tapi terbatas juga sama ya untuk space-nya gitu. Ini bisa bikin kasur di atas, di bawahnya difungsionalitaskan menjadi tempat belajar dan juga ada lemarinya juga teman-teman kayak gitu. Di sini ada tempat duduk juga, ada storage room juga. Nah di belakang sini juga ada tangga dan di sini juga difungsionalkan sebagai storage rooms kayak gitu. Kita bakal lanjut teman-teman ke bagian kamar anak satunya lagi. Nah, kamar anak satunya lagi dia lebih luas sedikit ya teman-teman ya. Dia ada kasur juga di sini, ada rumahannya, ada headboard juga ya di ujung sana. Perpaduan warnanya dia sepertinya hijau yang ke arah kebiruan dikit ya teman-teman. Dan di sini juga ada meja belajar. Dia built-in teman-teman, langsung nempel ya ke bagian kayu di sini. Udah ada kursi, ada storage room juga, dan ada kaca juga kayak gitu teman-teman. Ini kayak minimalis sih teman-teman, jadi fungsionalitas juga yang penting ada. Jadi bagi teman-teman nih yang mau benar-benar masang dekorasi tapi pengen dimaksimalin juga untuk fungsionalitasnya, bisa sih diambil gitu kayak gini. Nah sekarang kita bakal lanjut ke bagian master bedroomnya teman-teman, dan master bedroomnya itu di bagian sini nih. Nah ini dia bagian master bedroomnya teman-teman. Yang sesuai aku bilang, di sini dia ada kaca bukaan yang cukup besar ya teman-teman bagian sini. Cuman kebetulan lagi hujan, jadi kita bisa nyandu bareng nih teman-teman, bersandu bareng ya, melihat gitu. Nah sambil hujan gini nih enaknya makan Indomie sambil duduk di sini teman-teman. Ini enak sih, tempatnya PW banget kayak gitu. Nah abis itu di sini ada kasur juga, kasurnya ada king size. Terus sudah ada wall panel juga teman-teman, ada wall panel. Terus dia juga dikasih wall button juga nih, pinggirannya kayak list warna hitam. Di sini perpaduannya lebih ke warna terakota, beige sama putih ya teman-teman ya, kayak gitu.
Di bagian sana ada lemari, tapi lemarinya lemari yang nggak ada penutupnya gitu ya, jadi langsung disangkutin aja baju-bajunya. Baru di sini ada tempat TV, tapi di sini nggak ada TV-nya sih teman-teman. Ini juga kalau misalnya kalian teman-teman mau lihat nih pemandangannya dari sini, ini juga enak sih, kelihatan banget estetiknya. Karena di pinggirannya itu juga ada wall panel, terus juga udah ditutup juga nih pakai curtain di bagian arah jendela. Jendelanya bentuknya estetik, dibuka juga bisa, jadi sirkulasi udara bisa, pencahayaan alami juga bisa. Jadi ini bener-bener menurut aku estetik banget sih teman-teman. Jujur aku suka sih sama desain di bagian master bedroom ini teman-teman, kayak gitu. Oh ya, sebelum kita jauh-jauh nih makin panjang, aku mau bahas tentang flooring juga. Flooringnya dia juga pakai keramik ya teman-teman, cuman motifnya kayak motif kayu gitu, kayak gitu sih teman-teman. Lanjut di sini juga udah ada kamar mandi juga sih teman-teman. Kamar mandinya sharing ya, master bedroom sama juga di lantai 2 ini kayak gitu. Dia juga untuk motifnya sendiri mirip ya teman-teman, mirip kayak backsplash yang ada di dapur tadi kayak gitu. Dan keris sama basah juga udah pisah. Kayak gitu teman-teman. Dan sini juga udah wastafel. Sama juga backsplashnya mirip sama kamar mandi sama di bagian dapur tadi kayak gitu. Udah teman-teman, sampai situ aja sih untuk review kita pada hari ini. Mungkin abis ini kita bakal bahas tentang kita tuh lagi bahas project apa, lokasinya di mana, dan juga kira-kira areanya kayak gimana sih strategisnya, terus perizinannya dan fasilitasnya. Let's go! Oke teman-teman, hari ini kita udah selesai nih untuk review dari segi desain interior dan juga arsitekturnya. Dan sekarang aku bakal spill nih project apa sih yang hari ini lagi kita review, yaitu adalah project Raja Nirbana Living teman-teman. Nah, untuk area komersialnya sendiri tuh ada apa aja sih? Nah, udah banyak banget nih teman-teman. Salah satunya adalah 6 menit ke sekolah Santa Ursula dan 9 menit ke sekolah Al-Azhar. Dan untuk area rumah sakit sendiri teman-teman itu udah terjangkau banget karena ada 8 menit ke Eka Hospital dan juga deket nih ke Pondok Indah Hospital Bintaro. Untuk transportasi sendiri juga terjangkau karena hanya 12 menit ke stasiun Rawabuntu dan 12 menit juga ke stasiun Sudimara. Jadi mempermudah banget nih mobilitas bagi teman-teman yang mau ke Jakarta, Bogor, dan juga Serpong. Dan juga 7 menit ke akses tol dan 18 menit ke Ion Mall BSD dan juga Bintaro Exchange Mall. Untuk pasar sendiri teman-teman itu udah ada one gate system dan juga ada gardennya. Dan untuk legalitas sendiri itu juga udah aman banget karena udah ada ANB, SHGB, dan juga harganya start dari 10 jutaan aja. Nah, sampai sini aja dulu teman-teman untuk review kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang mau ngajakin kerjasama atau mungkin mau kita mereview proyek atau mungkin perumahan, langsung aja teman-teman hubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you bye-bye di home where you and I belong. Bye-bye!